Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Bulanku Maharani with student number 83-2021-0001. I'm from Extensive Reading Class A. Here I want to translate the story about Robin Hood. Bagian 1. Robin Hood menjadi penjahat. Robin Hood lahir menjelang akhir abad ke-12. Nama aslinya adalah Robert. Dia adalah putra pertama dari Huntingdon. Saat itu, Inggris memiliki banyak masalah. Raja Richard sedang pergi dalam Perang Salib II di Tanah Suci. Dia pergi bertahun-tahun. Saudaranya, John, menjadi raja. Dia adalah raja yang kejam dan serakah. Anak buahnya arogan dan brutal. Orang-orang miskin di Inggris sangat menderita. Mereka membayar pajak yang sangat tinggi kepada Raja John dan serifnya. Banyak keluarga meninggal karena kelaparan. Suatu hari, Serif Nottingham yang kejam membunuh ayah Robin dan mengambil tanahnya. Robin muda kehilangan ayahnya, rumahnya, tanahnya, dan semua miliknya. Dia melarikan diri ke hutan Sherwood dengan pelayan setianya. Mereka memutuskan untuk hidup sebagai orang bebas di hutan. Mereka tidak ingin menjadi budak Raja John, namun Raja menganggap mereka penjahat. Ketika Robin dan anak buahnya mencapai hutan Sherwood, mereka duduk untuk beristirahat. Robin Hood tersenyum pada pelayan setianya. Kemudian dia berkata kepada mereka, "Teman-temanku, hutan Sherwood adalah rumah baru kita. Sekarang kita bebas, tapi kita penjahat. Semua orang di kerajaan melawan kita." "Guru, kami tidak takut karena Anda bersama kami," kata Mudge. "Ya, aku akan tinggal bersama kalian, tetapi kalian harus melakukan apa yang aku perintahkan." Kita tidak harus menjadi perampok. Kita tidak boleh menyakiti orang miskin, orang tua, wanita, atau anak-anak. Kita harus menghormati dan melindungi mereka. Kita hanya mengambil dari saudagar kaya, bangsawan, dan pendeta gemuk. Inilah rencanaku. Ketika para pelancong kaya datang ke hutan Sherwood, kita mengundang mereka untuk makan bersama kita. Kemudian mereka harus membayar makanan mereka. Mereka harus memberi kita setengah dari semua yang mereka miliki. Kita kemudian memberikan uang ini kepada orang miskin. Apakah kalian berjanji untuk melakukan apa yang aku katakan? Ya, kami berjanji. Robin dan penjahat tinggal di gua di hutan. Gua-gua itu adalah tempat persembunyian yang sempurna. Mereka hangat dan kering di musim dingin. Di musim panas mereka dingin. Mereka bahagia di hutan. Mereka semua mengenakan pakaian hijau dan membawa busur dan anak panah. Robin memiliki trompet untuk memberi sinyal. Segera pria jujur lainnya bergabung dengan penjahat Sherwood Forest. Nat, Will, Scarlet, dan lainnya. Para penjahat adalah pemanah yang hebat. Robin Hood menjadi pemanah terbaik di wilayah tersebut. Di hutan, Robin dan anak buahnya berlatih dengan busur dan anak panah mereka. Bagian 2. Robin bertemu John Little. Suatu hari, Robin datang ke sungai dengan jembatan kecil. Ketika dia mulai menyeberanginya, dia mendengar suara keras berkata, "Saya ingin menyeberangi sungai dulu." Robin berbalik dan melihat seorang pemuda bertubuh besar. Dia sangat tinggi. "Tidak, aku duluan," jawab Robin. "Bisakah kau mendorongku dari jembatan?" tanya pria besar itu. Dia memegang tongkat kayu. Robin memotong cabang panjang dari pohon dan membuat tongkat. Kemudian dia mulai bertarung di jembatan. Robin cepat dan ringan, namun tak lama kemudian pria besar itu mendorong Robin ke dalam air. Dia sangat kuat. Pria besar itu tertawa. Kemudian dia menarik Robin keluar dari air. Robin mulai tertawa juga. "Kau adalah petarung yang jujur," kata Robin. "Siapa namamu?" "Nama saya John Little. Saya orang yang jujur. Saya bertarung dengan orang-orang Raja Richard yang baik di Tanah Suci. Saya membuat pedang Raja Richard dan pedang anak buahnya. Dia adalah raja yang hebat, tapi saudaranya John kejam dan serakah. Saya tidak ingin melayani Raja John. Saya mencari Robin Hood. Saya ingin bergabung dengan penjahatnya." "Selamat datang di perusahaan kami, penjahat. Saya Robin Hood," kata Robin sambil tersenyum. "Teman Raja Richard adalah temanku." John Little sangat terkejut. Kemudian kedua pria itu berpelukan dan menjadi teman baik. "Sekarang kamu adalah seorang penjahat. Kamu harus mengubah namamu. Nama barumu adalah Little John." Robin membawa Little John ke tempat persembunyian rahasia di hutan. Para penjahat menyambut Little John dengan makan besar. Little John adalah seorang ahli pembuat pedang. Setiap penjahat memiliki pedang baru. Penjahat menyukai Little John karena dia ramah dan baik hati. Pada malam hari, semua orang duduk mengelilingi api unggun dan mendengarkan cerita-ceritanya. Dia memberitahu mereka tentang petualangannya di Tanah Suci. Bagian 3. Friar Tuck bergabung dengan penjahat.
Will Scarlet memberitahu Robin bahwa seorang pria besar dan gemuk tinggal di sebuah gua dekat sungai di hutan Sherwood. Suatu hari, Robin memutuskan untuk bertemu dengannya. Dia pergi ke sungai dan melihat seorang biarawan gemuk yang sedang memancing. "Selamat pagi, anak muda," kata biarawan itu. "Selamat siang," jawab Robin Hood. "Kau sedang memancing di sungai terlarang. Ikan yang kamu tangkap adalah milikku. Kamu bisa memancing di sini hari ini, tetapi hanya jika kamu membawaku menyeberangi sungai." Biarawan itu tidak menyukai apa yang dikatakan Robin. Jadi dia memandangnya dan berkata, "Aku bisa membawamu menyeberangi sungai. Kamu sangat kurus. Bisakah kamu membawaku menyeberangi sungai?" Robin terkejut mendengar ini. "Tentu saja, aku bisa menggendongmu. Aku kurus tapi aku sangat kuat." Robin mengangkat biarawan besar itu dengan susah payah, kemudian dia membawanya menyeberangi sungai. "Kamu sangat berat, biarawan, tapi aku bisa menggendongmu," kata Robin. Di seberang sungai, Robin berkata, "Sekarang kamu harus membawaku kembali." Biarawan itu membawa Robin Hood menyeberangi sungai, tetapi ketika mereka tiba di tengah sungai, biarawan itu berhenti. Dia mengendus Robin dan berkata, "Ya ampun, Anda berbau seperti tikus tua. Anda perlu mandi air dingin yang baik." Jadi, biarawan itu melemparkan Robin ke dalam air dingin. Dia tertawa keras lalu menarik Robin ke tepi sungai, dan Robin marah pada awalnya. Kemudian dia tersenyum dan berkata, "Kamu benar, aku butuh mandi. Aku merasa lebih baik sekarang." "Saudaraku yang baik, kamu bebas memancing di sungai ini kapanpun kau mau. Mari kita berjabat tangan sebelum aku pergi," kata biarawan itu. "Oh, jangan pergi," kata Robin. "Namaku Robin Hood." "Apa? Kamu Robin Hood?" tanya biarawan itu. Dia sangat terkejut. "Ya, datang dan tinggal bersamaku dan penjahatku. Kita semua baik, pria jujur. Kami mengambil dari yang kaya dan memberikan kepada yang miskin. Kami menginginkan seorang biarawan karena kami membutuhkan firman Tuhan." "Siapa namamu?" "Saya Friar Michael Tuck dari Fountains Abbey. Saya bertengkar kepada kepala biara saya. Dia sangat rakus dan kaya. Dia tidak pernah membantu orang miskin. Dia lupa ajaran Tuhan. Ketika aku mengatakan ini padanya, dia ingin menghukumku. Aku melarikan diri ke hutan. Sekarang aku hidup sederhana. Jika kamu ingin hidup sederhana dan membantu orang miskin, maka datanglah ke hutan Sherwood," kata Robin. Kedua pria itu berjabat tangan dan berjanji untuk menjadi teman seumur hidup. Bagian 4. Hidup atau mati. Beberapa tahun berlalu dan ada lebih dari 200 penjahat yang tinggal di hutan Sherwood. Robin Hood adalah pahlawan orang miskin. Dia terus merampok orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Robin Hood menyebutnya The Sherwood Tax. Semua pelancong kaya yang melewati hutan Sherwood membayar The Sherwood Tax. Sheriff of Nottingham mengirim pasukan tentara ke Sherwood Forest untuk menangkap Robin Hood. Tapi Robin dan penjahatnya ada di pohon-pohon. Mereka membunuh semua prajurit kecuali satu. Robin dan anak buahnya adalah pemanah terbaik di wilayah itu. Mereka mengenal hutan dengan sempurna. Mereka tidak pernah takut melawan tentara Sheriff Nottingham yang jahat. Tidak mungkin menghentikan Robin Hood. Sheriff sangat marah karena orang-orang menertawakannya. Dia tidak pernah bisa menangkap Robin Hood. Raja John juga sangat marah. Rakyatnya mencintai Raja Richard dan membencinya. Suatu hari, Raja John berdiri di atas tembok kastil. Dia berbicara kepada semua rakyatnya. Dia berkata, "Kita harus menangkap Robin Hood dan penjahatnya. Aku bisa membayar 100 keping emas untuk Robin Hood, hidup atau mati. Bawakan aku penjahat itu." Sejak hari itu, kehidupan Robin dalam bahaya besar. Bagian 5. Robin bertemu Marian. Ketika Robin Hood masih kecil, sahabatnya adalah Marian Fitzwater dan saudara laki-lakinya Mark. Robin bermain dengan mereka dan mengajari mereka menggunakan busur dan anak panah. Dia juga mengajari mereka bertarung dengan pedang. Robin hanya mencintai pelayan Marian dan Marian hanya mencintai Robin. Suatu hari di musim semi, ayah Marian, Lord Robert Fitzwater dan Malaset berkata kepadanya, "Marian, kamu adalah pelayan yang cantik. Segera Anda harus menikah. Ada seorang bangsawan yang sangat kaya yang ingin menikahimu." "Siapa namanya?" tanya Marian. "Namanya Sir Guy dari Gisborne, teman baik Sheriff Nottingham." Ketika Marian mendengar ini, dia sangat tidak senang. Ini mengerikan. Dia tidak ingin menikah dengan Sir Guy dari Gisborne. Dia mencintai Robin Hood dan ingin menikah dengannya. Dia memutuskan untuk melarikan diri untuk bergabung dengan Robin Hood. Dia menyamar sebagai kesatria. Kemudian dia mengambil kudanya dan pergi ke hutan Sherwood. Robin Hood ada di hutan. Dia datang dari Nottingham dan menyamar sebagai pengemis. Mereka bertemu di hutan. Hari sudah malam dan hari hampir gelap. Ketika Robin melihat kesatria, dia bertanya, "Apa yang kamu lakukan di hutan? Apa yang kamu lakukan di sini, pengemis?" jawab kesatria. Mereka tidak saling mengenali. "Ini negara penjahat. Kembali, kau tidak bisa tinggal di sini. Kami tidak mengenal Anda," kata Robin. "Aku tidak bisa kembali.
Aku tidak takut dengan penjahat, jawab kesatria itu sambil mengeluarkan pedang. Aku siap melawanmu, dan pertarungan pun dimulai. Keduanya ahli dengan pedang, tapi Robin jatuh ke tanah. Kesatria itu berkata, sekarang bawa aku ke pemimpinmu, bawa aku ke Robin Hood. Dia melepas helmnya dan Robin sangat terkejut. Itu adalah Marian kesayangannya. Robin menanggalkan pakaian pengemisnya. Marian mengenali Robin. Dia juga sangat terkejut. Kemudian mereka berciuman. Ada kebahagiaan besar di hutan Sherwood malam itu. Marian dan Robin akhirnya bersama. Friartuck menikahkan mereka setelah beberapa hari. Ada pesta pernikahan besar di hutan. Pembantu Marian sekarang menjadi bagian dari hutan Sherwood. Dia lembut dan baik kepada semua orang. Semua orang mencintainya. Bagian 6. Sheriff berkendara. Ketenaran Robin Hood ada di mana-mana. Orang-orang memanggilnya Saint Robin dan Robin. Sheriff dari hutan Sherwood. Banyak penjahat baru bergabung dengan Robin Hood. Mereka setia kepadanya dan mengikutinya kemana-mana. Anak buah Sheriff tidak mau pergi ke hutan Sherwood untuk menangkap Robin Hood. Mereka takut. Sheriff Nottingham sangat marah. Dia ingin menangkap Robin hidup atau mati. Apa yang salah dengan anak buahku? Mereka takut pada Robin Hood. Mereka semua pengecut bodoh. Saya tidak membutuhkan siapapun. Saya akan pergi ke hutan Sherwood sendirian. Saya tidak takut pada legenda. Sheriff pergi ke hutan Sherwood sendirian. Dia memasuki hutan yang gelap dan tidak melihat siapapun untuk waktu yang lama. Tiba-tiba, sekelompok penjahat melompat turun dari puncak pohon. Mereka membuat lingkaran besar sekitar Sheriff. Kemudian, mereka mengeluarkan pedang mereka. Sheriff ketakutan. Wajahnya menjadi putih. Seorang penjahat berkata, "Baiklah, apa yang kita miliki di sini?" Sheriff Nottingham secara langsung. "Oh, tolong jangan bunuh aku," kata Sheriff yang pengecut. "Aku bisa memberimu semua yang kumiliki." Para penjahat itu menertawakan Sheriff dan berkata, "Tuan kami sedang menunggumu, Robin Hood," tanya Sheriff. "Ya, Robin Hood, kau diundang untuk makan bersama kami." "Aku tidak lapar. Biarkan aku pergi. Aku bisa memberimu uang, emas, permata, tapi tolong biarkan aku pergi," kata Sheriff. "Mulailah berjalan, dasar tukang daging," kata Will Scarlet. Penjahat membawa Sheriff ke Robin Hood. "Ayo bunuh dia," teriak penjahat. "Ayo bunuh tukang daging gemuk ini sekarang." Robin Hood memandang Sheriff dengan jijik. Dia ingin membunuhnya juga, tapi Marian menghentikannya. "Kita bukan tukang jagal seperti orang ini," kata Marian. "Kita adalah orang-orang yang jujur. Duduk dan makanlah bersama kami, Sheriff," kata Robin. "Setelah makan, aku punya kejutan untukmu." Sheriff tidak lapar. Di akhir makan, Robin berkata, "Sekarang berikan kami semua yang Anda punya, uang, emas, permata. Kemudian buka semua pakaian Anda, naik kuda Anda dan kembali ke Nottingham dengan telanjang." Robin, Marian, dan para penjahat tertawa terbahak-bahak. Sheriff menaiki kudanya dan kembali ke Nottingham. Dia sangat kedinginan dan sangat marah. "Aku harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya," teriak Sheriff ketika sampai di Nottingham. Orang-orang melihatnya telanjang. Semua orang memandangnya. Mereka menunjuk ke arahnya dan tertawa keras. "Hidup Robin Hood, Sheriff dari hutan Sherwood," teriak mereka. Bagian 7. Panah Perak. Setelah petualangannya di hutan Sherwood, Sheriff Nottingham berkata kepada anak buahnya, "Saya harus menangkap Robin Hood dan menghancurkannya." "Bagaimana kita bisa menangkapnya?" Sheriff berpikir beberapa saat, kemudian dia berkata, "Saya tahu bagaimana kita bisa menangkapnya. Mari kita mengadakan kompetisi panahan di sini di Nottingham. Pemanah terbaik di wilayah ini selalu datang ke kompetisi. Hadiah untuk pemanah terbaik adalah panah perak yang terkenal." Salah satu anak buahnya bertanya, "Tapi apakah Robin akan ikut kompetisi?" "Tentu, Robin suka tantangan," kata Sheriff. "Dia akan datang dengan menyamar dan kita harus menemukannya." Utusan Sheriff pergi ke mana-mana dan memberitahu semua orang tentang kompetisi. Suatu hari, Friartuck mendengar berita itu. Dia segera memberitahu Robin dan para penjahat. Robin berkata, "Saya pemanah terbaik di wilayah ini. Saya dapat dengan mudah memenangkan panah perak." "Oh, Robin, jangan pergi," kata Marian. "Ini jebakan. Sheriff ingin membunuhmu." "Ya, Robin," kata Friartuck, "itu jebakan, berbahaya bagimu untuk pergi." "Saya harus pergi, saya tidak pernah menolak tantangan. Saya akan menyamar sebagai petani miskin. Tidak ada yang akan mengenali saya." "Bisakah kami datang untuk melindungi Anda?" tanya anak buah Robin. "Ya, kamu bisa datang menyamar sebagai petani juga. Kamu bisa tinggal di keramaian, tapi bersiaplah untuk bertarung jika perlu." Suatu pagi di bulan Mei, Robin dan penjahatnya pergi ke kompetisi memanah. Ketika mereka tiba di Nottingham, alun-alun kastil penuh dengan orang. Kompetisi panahan adalah acara khusus. Ada musisi, akrobat, anak-anak, bangsawan, dan wanita. Ada bendera warna-warni di mana-mana. Di sekitar alun-alun kastil ada target yang sulit. Ada banyak pemanah yang sangat baik di kontes. Mereka semua mencoba untuk mencapai target.
Tapi pemanah terbaik adalah petani berjubah dan berkerudung merah. Dia mencapai semua target yang paling sulit. Kerumunan berteriak kegirangan. Dia adalah pemenangnya. Sheriff terdiam. Dia tahu bahwa petani berjubah merah dan berkerudung itu adalah Robin. "Pengawal, hentikan petani berjubah merah itu!" teriak Sheriff yang marah. "Dia adalah musuh kita, Robin Hood penjahat." Penjaga Sheriff berlari untuk menangkap Robin. Tapi anak buah Robin menyerang para penjaga. Ada banyak pertempuran. Robin dan anak buahnya membunuh dan melukai sebagian besar anak buah Sheriff. Kemudian mereka dengan cepat meninggalkan Nottingham dan kembali ke hutan Sherwood. Ketika mereka tiba di hutan Sherwood, mereka merayakan kemenangan mereka. Bagian 8. Alan Adele. Robin dan Marian sedang berjalan melalui hutan ketika mereka melihat seorang pemuda duduk di dekat sungai. Dia memainkan kecapi dan menyanyikan lagu sedih. "Siapa kamu dan mengapa kamu menyanyikan lagu sedih ini?" tanya Robin. "Nama saya Alan dari Barnesdale, tapi orang memanggil saya Alan Adele. Saya sangat tidak bahagia karena saya mencintai seorang gadis bernama Alice. Dia mencintai saya juga, tapi ayahnya ingin dia menikah dengan seorang baron tua yang kaya. Pernikahannya besok di gereja Papelwick." Pemuda itu sangat tidak senang sehingga dia mulai menangis. Robin dan Marian saling memandang. Marian mengingat situasi yang sama beberapa waktu lalu. Kemudian Robin berkata, "Aku ingin membantumu, Alan Adele. Aku punya rencana, ikut denganku." Pagi-pagi keesokan harinya, Robin mengirim pemanah terbaiknya ke Papelwick. Mereka bersembunyi di dalam gereja dan di sekelilingnya. Robin, Friartuck, dan Alan Adele menyamar sebagai petani sederhana. Kemudian mereka pergi ke Papelwick. Mereka memasuki gereja dan duduk. Pada tengah hari, uskup dan baron tua yang kaya memasuki gereja. Kemudian Alice tiba bersama ayahnya. Dia mengenakan gaun dan dia memiliki bunga di rambutnya. Dia cantik, tapi sangat sedih dan pucat. Ketika uskup memulai upacara pernikahan, Robin berdiri dan berkata, "Tuanku, seorang pria tua yang jelek tidak dapat menikahi wanita muda yang cantik ini. Musim dingin tidak bisa menikahi musim semi." "Apa?" seru uskup. "Duduk dan diam. Tidak ada cinta antara pria tua itu dan wanita muda ini. Anda tidak harus menikahkan mereka." Uskup sangat marah. Dia berteriak, "Penjaga, tangkap petani ini segera." Pada saat itu, anak buah Robin berdiri dan mengarahkan busur dan anak panah mereka ke penjaga. Para penjaga tidak bergerak. Uskup berlari keluar dari gereja. Alan Adele berlari ke Alice dan memeluknya. "Alice yang manis, aku ingin menikahimu." Alice sangat senang dan berkata, "Kau adalah satu-satunya pria yang ingin kunikahi." Friartuck menikahkan pasangan bahagia di gereja Papelwick. Kemudian semua orang kembali ke hutan Sherwood untuk menikmati jamuan pernikahan. Alan Adele dan Alice tinggal di hutan Sherwood bersama Robin, Marian, dan para penjahat. Bagian 9. Orang asing di hutan. Suatu malam, Robin sedang berburu di hutan. Dia melihat seorang kesatria menunggangi kuda tua yang lelah. Kesatria itu mengenakan palang merah tentara salib. "Selamat malam, anak muda," kata kesatria. "Apa nama hutan ini?" "Ini hutan Sherwood, Pak," jawab Robin. "Saya datang dari Tanah Suci. Saya berada di sana selama bertahun-tahun. Saya berperang banyak melawan Turki. Sekarang saya sangat lelah dan lapar," kata kesatria itu. Robin berkata, "Kesatria pemberani, datang dan makan bersama saya dan anak buah saya. Anda bisa tinggal bersama kami malam ini." "Terima kasih atas tawaran Anda. Saya sangat senang menerimanya." Kedua pria itu berkuda melalui hutan bersama-sama. Robin memberitahu orang asing itu tentang Raja John yang rakus dan sheriffnya yang jahat. Dia menceritakan bagaimana orang-orang miskin menderita. Dia menjelaskan mengapa dia menjadi penjahat. Orang asing itu mendengarkan dengan seksama. Ada makanan babi panggang enak malam itu. Orang asing itu menyukai kebersamaan Robin, Marian, dan para penjahat. Dia berbicara tentang petualangannya di Tanah Suci. Di akhir makan, Robin berdiri dan berkata, "Mari kita minum untuk Raja Richard yang baik dan untuk kembalinya dia." Semua orang bersorak dan minum untuk Raja Richard yang baik untuk kembalinya dia. Kemudian orang asing itu berdiri melepas penutup kepalanya dan berkata, "Teman-temanku, aku harus mengatakan yang sebenarnya. Saya bukan seorang kesatria. Saya Raja Richard Anda, juga disebut hati singa." Keheningan sesaat. Kejutannya luar biasa. Kemudian semua orang di meja bersorak dan berteriak, "Selamat datang di rumah Raja Richard." Semua orang berlutut. Robin berkata, "Kami bersyukur kepada Tuhan atas kembalinya Raja Richard. Saya adalah raja yang beruntung. Saya memiliki orang-orang yang setia," kata Raja Richard dengan air
air mata di matanya. Saya tahu bahwa saudara saya John dan anak buahnya tidak jujur dan serakah. Sekarang saya di sini untuk menghukum yang jahat dan membawa keadilan bagi semua. Raja Richard memandang semua orang dan berkata, Anda bukan penjahat lagi. Anda sekarang adalah orang bebas dan semua teman saya. Robin, tanah Locksley adalah milikmu lagi. Kalian semua bisa meninggalkan hutan Sherwood dan hiduplah sebagai manusia bebas. Ada kegembiraan besar di udara. Malam itu, Raja Richard tidur di hutan Sherwood. Pagi berikutnya, dia pergi ke Nottingham bersama Robin, Marianne, dan teman-temannya di Sherwood Forest. Ketika Sheriff melihat mereka, dia melarikan diri dan tidak pernah kembali. Setelah Raja kembali, Robin, Marianne, Little John pergi ke Locksley. Mereka menjalani hidup yang panjang dan bahagia. Beberapa penjahat kembali ke rumah dan desa lama mereka. Beberapa pergi mencari petualangan. Yang lain menjadi tentara di pasukan raja. Di hati semua orang ada kenangan indah selama tahun dihabiskan di hutan Sherwood.